Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mengucap syukur karena Tuhan selalu setia dengan kasih-Nya kepada kita. Terpujilah Tuhan Allah kita, sebab Ia melawat kita umat-Nya dan yang selalu setia melindungi serta mengasihi kita. Sungguh Engkau Tuhan telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Terpujilah Tuhan kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dengan sukacita mari kita menaikkan pujian kepada-Nya, kita bernyanyi. Sama di Jehovah nasuti bule berkami horongna dan karasabi ile onanatna nasasadai manusi tajona berdosai puji Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama
Taurat dalam ibadah Minggu hari ini tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sai sungguh
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 9 hingga ayat 18. Kita membacanya secara responsoria. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya.
Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita
pada ibadah Minggu hari ini lewat firman-Nya yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang paling menonjol yang membedakan orang Kristen dengan orang lain atau agama lain adalah kasih. Apakah Bapak dan Ibu serta saudara-saudari setuju dengan pernyataan tersebut? Jika Bapak, Ibu dan saudara-saudari setuju, maka pertanyaan saya selanjutnya adalah, betulkah orang-orang Kristen sudah hidup di dalam kasih? Tohodo hita hala Kristenon nungga mangolu di bagasan holong ni roha. Mulota parroha hom majo parngoluan do parulaon ni ha Kristenon na parpudion. Tapamana majo dia do gumodang natabigi akapadohan na maddo. Tadda do iwana Kriste bah. Tadda do iwana siuto Kristus bah. Manang laos gumodang do tabigi padohan na maddo asal na Kriste doi. Hola guarni ido Kristen. Jujur saja, melihat kekristenan masa kini dan kehidupan di luar Kristen di masa kini, kita lihat penjahat saja masih mau mengasihi sesamanya penjahat. Padahal Kristen, orang-orang Kristen sudah banyak yang tidak bisa mengasihi sesamanya Kristen. Bukankah kita sudah lebih buruk dari penjahat-penjahat itu? Bukankah kita sudah lebih buruk dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus itu? Mari lihat keadaan gereja masa kini, yaitu sebagai tempat persekutuan orang-orang Kristen. Sudah banyak dari orang-orang Kristen anggota gereja tidak malu mempertontonkan perselisihannya di hadapan halayak ramai. Mempertontonkan sikut menyikut, saling menjatuhkan, saling mencelakakan, saling membeda-bedakan dan merendahkan di tengah-tengah halayak ramai. Kalau begini terus, akan bertambah orang-orang seperti Mahatma Gandhi. Kita tahu Mahatma Gandhi, dia adalah salah seorang pelopor kemerdekaan India. Dia mengatakan, aku tidak mau masuk menjadi Kristen, walau dia menghidupi ajaran Kristus. Itu adalah karena perlakuan anggota-anggota gereja, perlakuan orang-orang Kristen yang dilihatnya tidak hidup di dalam kasih. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang-orang seperti Mahatma Gandhi itu semakin banyak di dunia ini, maka tugas penginjilan kita akan gagal total. Mari bandingkan sebentar dengan kehidupan jemaat Kristen mula-mula. Disebutkan
pernah satu hari ada 3.000 anggota yang baru bertambah. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dikatakan, dan mereka, artinya orang-orang Kristen mula-mula, disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka disukai semua orang, tiap hari jumlahnya bertambah. Itu adalah karena apa? Satu jawaban yang bisa kita simpulkan adalah karena cara hidup orang Kristen mula-mula yang hidup di dalam kasih yang benar. Mereka hidup saling mengasihi. Kita tahu bahwa jemaat mula-mula mereka menunjukkan kasih yang benar kepada Tuhan Allahnya dengan bertekun berdoa, bertekun berkumpul di bait Allah, bertekun dia bersama-sama dengan orang-orang percaya, bertekun dalam ajaran para rasul, dan juga menunjukkan kasih yang benar kepada sesama. Mereka itu berganti-ganti memecahkan roti, mereka saling berbagi, harta pribadi menjadi milik bersama, mereka saling menolong. Kasih yang mereka hidupi kepada Allah dan kepada sesama, itu adalah kasih yang benar, dan hal itulah yang membuat mereka disukai semua orang, tiap hari jumlahnya bertambah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kebiasaan perilaku yang seperti itulah yang hendaknya kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kekristenan kita pada masa kini. Yesus sebenarnya sudah pernah menegaskan itu secara khusus. Diceritakan dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 ini, setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, kemudian dia melayani murid-muridnya dalam perjamuan terakhir, Yesus memberi perintah baru kepada murid-muridnya. Yesus berkata, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Dengan demikianlah orang akan tahu bahwa kau adalah murid-muridku. Kita garis bawahi, dengan saling mengasihilah orang akan tahu kita ini adalah murid-murid Kristus. Dengan perkataan lain, syarat untuk menjadi murid Kristus, syarat untuk menjadi Kristen harus mampu hidup saling mengasihi. Maka janganlah engkau cemarkan nama Kristen dengan mengaku-ngaku sebagai seorang Kristen, padahal setiap hari, setiap saat hidupmu jauh dari kekristenan, jauh dari ajaran kekristenan. Setiap saat hanya perselisihan, hanya kebencian, dan hanya kejahatan saja yang engkau lakukan dan perbuat dalam kehidupan. Caramu bersikap kepada sesamamu itu menunjukkan bagaimana hubunganmu yang sebenarnya kepada Tuhan Allahmu. Sangat jelas disebutkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Berpikirnya logis. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan mengasihi sesuatu yang kita tidak lihat, sedangkan yang kita lihat saja pun tidak bisa kita kasihi? Kalau demikian, perlulah sekarang kita menyegarkan kembali pemahaman kita tentang hidup saling mengasihi itu. Pertama, sesungguhnya semua kita sudah diberikan Allah kuasa untuk melakukan kasih itu. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita, bagi seseorang mengatakan, aku nggak bisa mengasihi dia, aku belum bisa mengasihi dia, walau dia pernah berbuat yang tidak baik kepada kita sekalipun. Di Roma 5 ayat 5b dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Maka tidak ada alasan bagi setiap orang Kristen mengatakan, aku belum bisa mengasihi dia. Kemudian acuan saling mengasihi yang diajarkan oleh Yesus adalah sama seperti Yesus mengasihi kita, sama seperti Allah mengasihi dunia ini. Sekarang pertanyaan lanjutan, bagaimana Allah mengasihi kita?
Bagaimana Allah mengasihi dunia ini? Bagaimanakah kasih yang Tuhan Allah maksud dalam teks ini? Kita mau memberi perhatian kepada 3 hal pokok tentang kasih Allah yang benar. Dan kasih inilah, kasih yang demikianlah yang hendaknya kita hidupi dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama, kasih tidak memerlukan atau tidak memikirkan kepentingan sendiri. Sekali lagi, kasih tidak memikirkan kepentingan sendiri. Standar kasih di dunia ini masih sebatas mengasihi jika. Aku mengasihi engkau jika engkau mengasihi aku. Aku menolong engkau jika engkau menolong aku. Aku berbuat baik kepadamu jika engkau berbuat baik kepada aku. Dalam bahasa Batak disebut HMH, holong mangalap holong. Molo diha holongi hoa, huha holongi ho. Molo burjuho tuau, burjuau tuho. Molo igongkok igokoko, hugongkoko. Masih sebatas itu. Kasih standar dunia ini. Tapi kasih standar Allah, kasih standar surgawi melebihi itu, yakni mengasihi meskipun. Kita mampu mengasihi orang lain meskipun. Yesus sudah tahu pada malam itu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, bahwa Simon Petrus akan menyangkalnya, bahwa murid-muridnya akan meninggalkan dia. Tetapi Yesus tetap menunjukkan kasih yang benar kepada semua murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-muridnya dan memecah-mecahkan roti bagi seluruh murid-muridnya. Memang Yesus tidak pernah memikirkan kepentingannya sendiri. Keinginannya satu-satunya adalah memberikan dirinya dan semua yang ada padanya bagi mereka yang dikasihinya. Inilah pegangan kita yang pertama dalam mengasihi sesama kita. Jangan hanya memikirkan kepentinganmu sendiri. Kita harus mampu mengasihi dia meskipun seperti Allah mengasihi kita. Rasul Paulus mengatakan orang-orang yang sudah hidup di dalam kasih, disebutkan dalam Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Lihat di epistel tadi, jika engkau panen katanya, kau jangan mengambil yang berjatuhan. Jangan hanya memikirkan perutmu, memikirkan hidupmu, kau juga harus memikirkan orang lain, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang tidak memiliki cukup dalam hal memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, kasih yang benar itu disebutkan sifatnya pengorbanan. Kasih itu sifatnya pengorbanan. Wujud nyata kasih Allah akan dunia ini adalah salib. Dan Yesus patuh, taat, menerima salib itu. Bukti kasih Allah kepada manusia, kepada kita adalah dia mau mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya. Dia mati di kayu salib. Pernyataan refleksi bagi kita semua. Apakah yang telah engkau korbankan sebagai bukti kasihmu kepada Tuhanmu? Hai anak-anak, apakah yang telah engkau korbankan sebagai bukti kasihmu kepada orang tuamu? Hai para suami, apakah bukti atau apakah yang telah kau korbankan bukti kasihmu kepada istrimu? Hai istri-istri, apakah yang telah kau korbankan bukti kasihmu kepada suamimu? Apakah yang telah engkau korbankan sebagai bukti kasihmu kepada sesamamu manusia? Jika belum ada, belajarlah lagi mengasihi lebih sungguh, karena kasih yang benar memiliki sifat pengorbanan. Yang ketiga, ini yang terakhir, kasih itu penuh pengertian dan mengampuni. Yesus sudah mengenal dengan dalam semua murid-muridnya. Wong tiap hari mereka bersama, duduk bersama, berjalan bersama, makan bersama. Yesus pasti sudah sangat mengenal setiap murid-muridnya itu. Dalam segala keadaannya, Yesus tetap mengasihi murid-murid dan selalu mengampuni kesalahan, kelemahan mereka. Dunia
sering berkata cinta itu buta. Seharusnya tidak demikian. Karena cinta yang buta dapat berakhir dengan kekecewaan yang kosong dan pahit. Cinta atau kasih yang sesungguhnya mempunyai mata yang terbuka. Ia mencintai bukan apa yang dibayangkan ada, melainkan seperti dia benar-benar ada. Benarlah memang bahwa hal yang membuat kita sulit untuk mengasihi orang lain dengan benar adalah karena kita mengharapkan orang lain itu seperti yang kita bayangkan, bukan sebagaimana dia adanya. Kita tahu bahwa mengapa masih banyak mertua tidak bisa mengasihi menantunya, karena mertua sudah menempatkan kriteria harus bagaimanalah menantunya, maka dia tidak bisa mengasihi menantunya sebagaimana adanya. Demikian sebaliknya. Ada satu cerita seorang pemuda Amerika, dia ditugaskan ke Vietnam. Setelah 2 tahun dia bertugas di Vietnam, dia berencana pulang ke kampung halamannya. Kebetulan kampung halamannya ini di pinggiran kota Amerika. Maka ketika dia sampai di Amerika, dia harus menginap lagi di penginapan di kota sebelum sampai ke kampung halamannya. Dari penginapan dia menelepon orang tuanya, "Ma, aku mau pulang ke rumah." Kemudian ibunya dengan sukacita menyambut, "Kami bersyukur menantikanmu, Nak. Selama 2 tahun ini kami selalu menantikanmu supaya engkau bisa kembali bersama-sama dengan kami." Kemudian si anak mengatakan kepada ibunya, "Tapi Ma, bisanya aku membawa temanku?" Kemudian ibunya mengatakan, "Oh enggak apa-apa, kita kan masih punya kamar yang kosong di rumah, dia nanti bisa tinggal di sana." Kemudian si anak bertanya, "Tapi Ma, temanku ini tidak ada lagi kakinya dua-duanya, karena sudah diamputasi karena dia menginjak ranjau di Vietnam. Kemudian tangan kanannya pun sudah putus karena terkena pecahan mortir, tinggal tangan kirinya yang ada." Tiba-tiba nada gembira si ibu itu hilang dan berganti dengan suara yang kaget dan marah. Dia berkata, "Nak, apa kamu sudah gila? Mau-maunya membawa temanmu yang sudah cacat. Orang cacat akan selamanya membuat kita susah. Mama tidak setuju." Akhirnya tiba-tiba teleponnya terputus. Besoknya ibunya dan bapaknya datang ke penginapan itu untuk menjemput anaknya. Mereka belum keluar, mereka sudah melihat ada kerumunan orang ramai di depan penginapan itu. Ada banyak orang ramai dan polisi. Mereka mendekati kerumunan itu, ternyata mereka melihat ada orang yang bunuh diri. Mereka mendekat, yang bunuh diri itu adalah seorang pemuda. Dan mereka mendekat lagi, ternyata pemuda itu tidak mempunyai kedua kakinya dan tangan kanannya, yang ada hanya tangan kiri. Mereka mendekat lagi, ternyata pemuda itu adalah anaknya itu. Ternyata apa yang diceritakan si anak itu dalam telepon itu adalah dirinya sendiri. Kemudian mereka mengambil satu sari kertas di kantong anak itu. Di sana tertulis, "Ma, Pa, 2 tahun yang lalu aku diberangkatkan cinta kalian. 2 tahun kemudian aku datang pulang mengharapkan cinta itu ada. Ternyata semua cinta itu telah hilang, sebagaimana hilangnya kedua kakiku dan tangan kananku." Pada saat itu kedua orang tuanya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saudara-saudari, ketika kita menempatkan kriteria tertentu untuk mengasihi seseorang, kita tidak akan menunjukkan kasih yang sesungguhnya, kasih yang Allah ajarkan kepada kita. Kita harus bisa mengasihi seseorang atau orang lain sebagaimana dia adanya. Tuhan Yesus meminta kita mencintai, mengasihi orang lain sebagaimana mereka adanya. Dari kisah pemuda tadi kita tahu bahwa begitulah memang, tanpa kasih segala sesuatu yang ada pada kita tidak berarti. Pemuda itu menganggap, aku tidak dikasihi lagi, maka tidak ada gunanya aku hidup lagi. Akhirnya dia bunuh diri. Tanpa kasih segala sesuatu yang ada pada kita tidak berarti. Rasul Paulus juga berkata demikian di 1 Korintus 13 ayat 1, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing." Artinya tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 13 itu, jika ada iman, pengharapan, kasih, yang paling besar dari antaranya adalah kasih.
Hiduplah saling mengasihi, sama seperti Kristus mengasihi kamu. Selamat mengasihi. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah kami, atas segala cinta kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami tahu, kami ada hingga pada hari ini, semua itu hanya karena kasih-Mu. Tuhan, firman-Mu hari ini telah meneguhkan kami seluruh umat-Mu, supaya kami hidup saling mengasihi, sehingga orang lain mengenal dan mengetahui bahwa kami ini adalah murid-murid-Mu, dan mereka akan percaya kepadamu. Tuhan, kuatkanlah kami seluruh umat-Mu ini, supaya kami mampu menunjukkan kasih yang benar, seperti kasih yang telah Engkau tunjukkan bagi kami manusia. Kami dapat mengasihi orang lain tanpa memikirkan atau hanya memperhatikan kepentingan kami sendiri. Kami juga mampu berkorban demi kebaikan orang lain sebagai bukti kasih kami. Dan kami juga dapat dengan penuh pengertian mengasihi orang lain sebagaimana adanya dan mengampuni setiap kesalahan-kesalahan mereka. Tuhan, kuatkanlah kami seluruh umat-Mu ini untuk menunjukkan kasih-Mu yang benar di tengah-tengah dunia ini, sehingga semua orang mengenal bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan telah melawat kita melalui firman-Nya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan kiranya memampukan kita untuk hidup saling mengasihi, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Tuhan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.